Selamat pagi, nama saya Lestari Zaluhu dari Universitas AKBP Nomensen. Ini adalah tugas pelatihan pekerti 2 Universitas Bengkulu. Saya memberikan praktek pengajaran dengan judul Transformation. Halo, selamat pagi semuanya. Apa kabar? Pagi, dokter. Ya, bagaimana weekend-nya? Menyenangkan? Menyenangkan. Ya, oke. Saya akan membawakan kuliah hari ini dengan judul Transport Membran. Ini saya slideshow. Sudah kelihatankah? Sudah, dokter. Ya, oke. Perkenalkan, nama saya Dr. Lestarin Paskalina Zaluhu. Saya akan membawakan topik tentang transport membran untuk topik kita hari ini. Jadi topik ini adalah kelanjutan dari topik mengenai struktur normal sel. Kemarin yang dibawakan oleh Dr. Heni ya. Jadi yang sekarang ini adalah tentang fungsi normal sel. Jadi kan fungsi sel itu dia ada yang transportasi antar nutrisi, kemudian komunikasi sel, reproduksi sel, dan juga respirasi seluler dan metabolisme. Nah, ini adalah paling awal transport membran. Tujuan perkuliahan ini adalah di akhir kuliah, kalian harus mampu menjelaskan mengenai jenis-jenis transport membran, mampu membedakan transport aktif dan pasif, dan mampu mengaplikasikan pengetahuan mengenai transport membran terhadap faal tubuh. Ya, relevansinya dengan kehidupan sehari-hari adalah dengan mengetahui transport membran kita bisa tahu tentang faal tubuh. Misalnya, kenapa ada zat-zat tertentu yang kalau dia mau diserap dengan baik di tubuh itu harus dilarutkan bersama apa gitu. Misalnya kalau vitamin C kita tahu dia larut air ya. Jadi kalau bersama makanan itu absorpsinya kurang. Vitamin D itu larut lemak. Justru kalau tidak ada makanan berlemak dia tidak bisa terserap dengan baik. Jadi kita tahu dengan belajar ini kita tahu kenapa hal itu terjadi. Kemudian tentu saja untuk diagnosis dan tata laksana. Kalau transport membran ini itu bisa untuk mengetahui tentang diagnosis, apalagi kalau yang kedokteran yang biomolekular ya, dan juga untuk tata laksana. Misalnya saja untuk diabetes sekarang trennya itu lebih ke arah molekular untuk tata laksananya, mulai ke sana. Jadi kalian harus belajar tentang transport membran ini. Nah, fungsinya transport membran itu adalah sama seperti transportasi. Itu ya untuk mengantar nutrisi, lalu membuang sampah, kemudian menjaga keseimbangan ekstra dan intraseluler. Itu adalah fungsi dari transport membran. Tanpa transport membran maka nutrisi tidak bisa masuk ke dalam sel, kemudian nanti misalnya natrium terlalu banyak di dalam atau di luar sel, nanti homeostasis tentu tidak berjalan dengan baik. Ya. Nah, kenapa sel bisa menjalankan fungsi yang tadi untuk pengantaran nutrisi, untuk menjaga keseimbangan? Nah, ini karena membran itu sifatnya selektif permeabel. Jadi selektif permeabel itu artinya membran pilih-pilih yang mana yang boleh masuk ke dalam sel. Contohnya ibaratnya itu sel ibarat kastil, kemudian ada gerbangnya, lalu ada penjaganya. Jadi membran itu adalah gerbang, ada penjaga. Nah, yang bisa masuk ke dalam kastil tentu saja ratu. Kemudian juga misalnya Perdana Menteri. Tapi kalau pedagang asongan tentu tidak boleh ya masuk ke dalam istana ya. Nah, demikian juga dengan membran. Dia selektif siapa ya, zat apa yang boleh masuk, zat apa yang nggak boleh masuk gitu. Nah, lalu pertanyaannya adalah gimana kalau misalnya ada zat yang diperlukan oleh tubuh tapi ternyata nggak bisa masuk. Nah, di sini nanti membran punya perantara. Ini bisa dijelaskan dengan struktur dari membran ya. Membran itu kan dia lipid bilayer. Kemarin sudah dijelaskan Dr. Heni ya. Bagaimana? Sudah dijelaskan? Coba, siapa yang masih ingat tentang struktur membran sel?
Seperti yang digambar ini dok, kita sepertinya tahu ya dok. Terdiri dari lipid dok, dan juga ada glikoprotein, gitu, dok. Ya, benar sekali. Jadi dia di layer ya, 2 lapis. Ada lemak-lemak di sini, ada kolesterol di sini. Kemudian ada glikoprotein. Nah, glikoprotein ini adalah yang tadi untuk zat-zat yang tidak bisa masuk, ini yang membantu nanti. Ada channel-channel ini nanti dia bisa membantu supaya zat-zat yang tidak bisa larut dalam lemak itu bisa masuk ke dalam sel, ya. Jadi di sini selektif permeabilitasnya. Jadi terutama dia untuk yang bisa larut lemak. Nah, ada beberapa jenis molekul, ada yang kecil. Yang kecil itu biasanya bisa masuk ke dalam sel. Yang besar hanya kalau dia larut lemak. Kalau larut lemak, ya dia bisa masuk karena ada lapisan lipid ya, dia bisa larut di dalamnya. Nah, yang ionik, nah ini yang agak sulit. Nanti perlu transport jenis yang akan diterangkan dalam pembahasan berikut. Nah, transport membran ini ada 2, ada pasif dan ada aktif. Aktif itu dia butuh energi, yang pasif tidak butuh. Ya sama ya kayak orang tidur, kalau tidur-tiduran itu kan nggak butuh energi ya. Kalau yang aktif itu yang bergerak olahraga dia pasti butuh kalori gitu ya. Nah, gradien konsentrasinya kalau si pasif ini dari tinggi ke rendah. Jadi kayak air dari konsentrasi tinggi ke rendah. Kemudian protein karier yang transport pasif jelas tidak butuh protein karier ya, tapi ada yang namanya difusi terfasilitasi dia butuh. Nah, yang transport aktif itu butuh protein karier karena biasanya yang transport aktif ini yang ionik. Misalnya natrium kalium masuk ke dalam sel itu dia butuh protein karier, nggak bisa sendiri gitu ya. Kalau bisa diumpamakan protein karier itu seperti kalau kita punya calo untuk masuk ke suatu tempat gitu. Jadi perlu calo. Kalau yang pasif nggak perlu calo. Kalau yang aktif harus pakai calo gitu ya. Nah, ini perumpamaannya untuk transport membran. Untuk yang aktif itu seperti kamu mencoba mengangkat batu ke atas bukit. Kalau yang pasif itu menurunkan batu ke bawah, tinggal digelindingkan ya, nggak perlu energi capek-capek kayak yang di sebelah kanan ini. Nah, ini perbandingan antara transport aktif dan pasif. Ini adalah calo-calonya tadi. Ini lipid bilayer, diantaranya ada glikoprotein yang tadi. Jadi kalau glikoprotein itu dia bisa mengizinkan si yang tidak hidrofobik, kan kalau larut lemak artinya hidrofobik ya, itu bisa masuk. Kalau yang larut lemak kan gampang ya, ini ada kolesterol, jadi dia bisa masuk. Kalau yang ini, yang sebelah sini tidak. Jadi ini ada calo-calonya. Nih, ada transport aktif, ada yang primer, ada yang sekunder. Kemudian yang transport pasif itu ada yang difusi, dan ada yang difusi terfasilitasi. Difusi terfasilitasi itu yang tadi butuh calo. Sebenarnya dia pasif, tapi harus ada calonya, gitu ya. Nah, sekarang begini, kira-kira menurut kalian difusi oksigen ke dalam alveolus itu adalah transport yang jenisnya aktif atau pasif? Ini saya kirimkan di kolom chat link untuk Google Form-nya. Silahkan dijawab. Atau mungkin lebih gampang kalau pakai reaction saja ya. Coba kalau reaction-nya itu tepuk tangan untuk aktif dan tanda jempol untuk yang pasif. Silakan, pertanyaannya tadi adalah apakah difusi oksigen ke dalam alveolus itu kira-kira transport aktif atau pasif? Kalau aktif, tepuk tangan. Kalau pasif, tanda jempol. Silakan. Tadi yang aktif itu jempol ya dokter? Yang aktif tepuk tangan. Oh ya. Yang pasif yang jempol. Silakan. Ya, waktunya 30 detik.
Wah, berbeda-beda. Oke. Ya, coba Ersa, kenapa aktif? Tadi seingat saya, oh iya deh, salah ya kayaknya dokter. Yang berpindah, aduh dokter saya masih bingung. Kalau misalnya difusi oksigen, kan molekulnya lebih kecil ya dokter. Oh berarti dia harusnya rendah. Ya kemarin dokter kayaknya ya. Ya. Saya kayaknya salah ya dokter. Oh ya, oke. Kalau Florence, kenapa memilih pasif? Karena dok, yang seingat saya dari dokter Heni, oksigen difusi dok. Jadi mungkin saya berpikir lebih transport pasif dok penyebarannya. Gitu dok. Oke, ya memang benar ya. Jadi difusi oksigen ke alveolus itu adalah transport pasif karena ukurannya kecil ya. Yang ukurannya kecil dan dia kalau namanya oksigen ya fungsi vital, jadi dia pasti harus tidak membutuhkan terlalu banyak energi karena itu fungsi vital gitu. Jadi dan ukurannya kecil, jadi dia adalah jenis transport yang sifatnya pasif. Nah, kemudian saya kembali lagi ke ya. Nah, ini difusi. Jadi ini untuk jawaban tadi. Jadi kalau difusi ini lipid bilayer, difusi itu adalah dari gradien konsentrasi ya, dari yang tinggi kemudian pergi ke yang rendah. Misalnya oksigen tadi dari dari tekanan tinggi, kemudian dari konsentrasi tinggi, kemudian ke konsentrasi yang sifatnya rendah. Gitu. Nah, dan dia ini dipengaruhi oleh suhu, ukuran molekul, dan densitas dari apa yang ada dalam ekstraselular maupun yang ada dalam sel. Lalu ada difusi terfasilitasi. Ingat difusi sama difusi terfasilitasi itu sebenarnya prinsipnya mirip ya, sama-sama karena pergerakan suatu molekul karena ada gradien konsentrasi yang berbeda. Biasanya dari tinggi ke rendah. Jadi dari ekstraselular yang tinggi ke sini, ke intraselular yang rendah. Hanya saja dia perlu karier protein untuk memasukkan zat itu. Kemudian osmosis. Nah, osmosis ini juga sama, yaitu dari konsentrasi tinggi ke rendah. Contohnya penyerapan air di usus. Ini, lalu ada filtrasi. Nah, kalau filtrasi ini sedikit berbeda. Kalau yang tiga lagi karena gradien konsentrasi, filtrasi ini karena tekanan hidrostatik. Ingat ya, hidrostatik kan dari tekanan tinggi ke rendah ya. Contohnya adalah filtrasi di ginjal. Jadi filtrasi zat-zat, kemudian reabsorpsi itu karena tekanan hidrostatik. Artinya ada tekanan di pembuluh darah sehingga dia memaksa lebih besar tekanannya di pembuluh darah yang ada di luar, kira masuk molekul ke dalam sel gitu ya. Nah, kemudian ini ada transport yang tadi 4 contoh yang pasif. Nah, ini yang aktif. Yang aktif itu ada contohnya adalah pompa natrium dan kalium. Pompa natrium kalium ini butuh energi supaya ion natrium kalium bisa masuk dan keluar sel. Nah, ini butuh energi. Contohnya di otot dan di saraf. Makanya kalau transport aktif itu butuh energi, maka biasanya itu melibatkan kegiatan-kegiatan yang membutuhkan banyak energi. Itu. Jadi transport aktif ini dia ada protein apa channelnya, kemudian nanti kalium dan natrium itu bisa masuk dan keluar secara dengan mempertahankan keseimbangan. Nah, ada juga transport aktif yang nggak pakai calo tanpa karier. Kalau ini kan pakai ya. Ini tanpa karier, tidak ada gambar glikoproteinnya, tapi dia bisa masuk ke dalam. Ini khusus untuk yang ukuran besar. Jadi ini kan membran sel. Lihat nggak ada glikoproteinnya kan? Jadi membran selnya, jadi si partikel ini bisa masuk dengan cara membran sel secara aktif nih memakan partikel tadi. Akhirnya dia masuk jadi dalam vakuola, vesikel atau coated vesicle. Jadi ini membran selnya nggak pakai calo, tapi dia butuh energi ya jelas ya untuk menangkap dan memasukkan ini ke dalam. Ini contohnya. Misalnya fagositosis tahu ya? Apa yang fungsinya fagositosis? Siapa bisa jawab? Ya. Maksudnya bagian selnya dong. Ya?
Maksudnya yang Sel yang melakukan fungsi fagositosis? sel imun, Dok. Contohnya? Sel, Mast cell ya, bukan. iya ya. Ya, ini misalnya sel-sel darah putih ya, dia bisa melakukan fagositosis. Jadi dia untuk partikel bakteri ya, bagian bakteri dimakannya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, apa? Coba jelaskan perbedaan transport aktif dan transport pasif. Silakan. Siapa yang mau menjawab? Perbedaannya dari kalau transport aktif yang tadi memerlukan energi, kalau yang pasif dia dapat berpindah meskipun tanpa bantuan energi ya dok. Oke, ya benar sekali ya. Jadi kalau si aktif itu butuh energi, pasif itu tidak membutuhkan energi. Nah, ini contoh aplikasi dari salah satu jenis transport membran. Kalau kalian lihat ini jenis transport yang mana ya? Ini adalah pergerakan dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Kira-kira yang mana? Pasti yang pasif atau yang aktif? Pasif, Pak. Pasif ya. Pasif bisa difusi terfasilitasi, difusi atau osmosis atau filtrasi. Tapi ini adalah yang osmosis. Jadi dia dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Lihat kalau sel darah merah dikasih cairan isotonik, tahu ya cairan isotonik, NaCl itu isotonik, NaCl 0,9. Dia tetap ukurannya. Tapi kalau kamu kasih yang hipertonik, selnya lisis karena air dari dalam sel keluar. Kasih yang hipotonik, dia udah membengkak karena air masuk ke dalam sel. Nah, sekarang pertanyaan lagi. Apakah semua transport aktif itu memerlukan protein karier? Tidak dokter. Ya, gimana Ersa? Dokter boleh diulangi pertanyaan tadi. Apakah semua transport aktif memerlukan protein karier untuk memasukkan molekul ke dalam sel? Enggak dokter, tadi kan ada juga yang tanpa protein channelnya, jadi dia bisa langsung memakan ukuran molekul-molekul yang ukurannya besar ya dokter. Jadi langsung lewatin. Ya, benar sekali. Nah, sekarang untuk flow. Apakah semua transport pasif itu tidak memerlukan karier protein? Tidak semua, Dok. Karena ada juga yang butuh, Dok. Seperti yang difusi terfasilitasi gitu, Dok. Ya, benar sekali. Jadi demikian. Nah, ini ada pertanyaan. Nah, ada pertanyaan 1 dan 2. Ketika seseorang makan dan minum manis dalam sehari, lalu ketika buang air kecil, urinnya dikelilingi oleh semut. Apakah setiap kali kita buang air kecil dikelilingi oleh semut urinnya? Tidak dok. Ya, tapi kalau dia makan minum manis terlalu banyak, kenapa sih bisa sampai gulanya masuk ke dalam urin? Berhubungan dengan yang mana? Dengan tekanan osmotik ya, Dok. Tekanan osmotik. Di ginjal, Dok. Ya. Tadi yang berhubungan dengan tekanan, yang berhubungan dengan ini filtrasi reabsorpsi zat di ginjal apa? Coba diingat lagi. Yang reabsorpsi zat di ginjal. Tadi kan ada 4 ya. Ada difusi terfasilitasi, ada osmosis, ada filtrasi. Ya, bagaimana? Tidak apa-apa, nanti bisa dicari jawabannya di dalam referensi yang sudah saya bagikan di BRP. Ini jadi pertanyaan nomor 1 dan pertanyaan nomor 2. Nanti ini tugasnya yaitu pendalaman materi.
lihat dari referensi, dan kemudian membuat summary dari referensi, dan menjawab pertanyaan yang ada, yang tadi ya, yang 2 ini. Tuh, kemudian poin penilaiannya adalah, ini salah ya, kaidah penulisan 10%, kedalaman ringkasan 45%, dan ketepatan penjelasan 45%. Ini akan dikumpulkan minggu depan. Apakah ada pertanyaan terkait topik ini ataupun tentang penugasan? Tidak ada, Dok. Ya, sudah cukup jelas? Sudah, dokter. Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ini bisa saya tutup. Salam sehat dan terima kasih. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Silakan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Oke, doa selesai. Demikian presentasi tadi. Bermanfaat. Selamat pagi. Pagi, Dokter. Ini, dokter. Demikianlah rekaman micro teaching saya untuk pelatihan pekerti gelombang 2. Saya mengucapkan terima kasih kepada Universitas Bengkulu sebagai penyelenggara